Hah? Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi rohina wa liman ajazana wa li ulama'ina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awlid sa'ati wa li sangu ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syaikhul Qadir al-Jilani radhiyallahu an, wa khususan ila musannif kitab takrib Syekh Abu Suja al-Isfahani radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Summa ila keluarga kita sedaya, mugi-mugi diparingi sehat walafiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunia akhirat, lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa. Binillah waridallah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab takrib. Mudah-mudahan yang hadir dan yang menonton dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa salam wa syafa'ah wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita bersua kembali di tempat yang sama dengan orang yang sama. Pancet elek wong ini. Alhamdulillah niki kula muka-muka wau tutuk ndi kita main ya. Alhamdulillah tasih eling niki bahas tentang rukun salat. Halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal
wa arkanus sholati lan utawi pira-pira rukune salat iku samaniyata asyara ruknan, ada 18 rukun. Ingkang pertama an-niyatu niyat, nomor kali wal qiyamu ma'al qudrati ngadeg sertane mampu, nomor 3 wa takbiratul ikhrami lan takbiratul ikhram, nomor sekawan wa qiraatul fatihati lan maca surat Fatihah, wa bismillahirrahmanirrahim lan kelawan lafaz bismillahirrahmanirrahim iku ayatum minha, salah satu ayat bagian dari surat Al-Fatihah. Saniki bahas tentang nomor sekawan membaca surat Al-Fatihah. Para hadir rahimakumullah, kula tanglet niki sampun niat sedaya, niat ngaji sampun nggih. Niat ingsun ngaji dan ati lillahi taala. Apal Fatihah, Bu? Apal nggih? Bapak apal nggih? Insyaallah. Artinya? Insyaallah apal. Bu? Hafal nggih? Artinya Al-Fatihah apal nggih? Alhamdulillah wis gak baleni. Niki surat pertama surat Fatihah surat pinten? Pertama. Ada berapa ayat, Bu? 7 ayat. Ada berapa huruf? Ada berapa huruf Al-Fatihah? Nah, coba dihitung mangke. Hitungan kula ada 139 huruf. Kemudian suku katanya ada berapa? Ini dihitung. Hitungan kula selangkung suku kata. Dan Al-Fatihah ini termasuk surat yang turun di Mekah apa di Madinah? Makiyah apa Madaniyah? Turun di Mekah. Kalau ada ayat atau surat yang turun di Mekah, maka itu namanya surat Makkiyah. Kalau turunnya di Madinah, maka namanya surah Madaniyah. Nah, ngoten nih. Niki kerja semerep napa coba panjenengan hitung mulai belajar salat mulai alit sampai tuwek saniki kinten-kinten lek dihitung rakaat oleh pirang atus ewu rakaat. Pernah ngitung mboten nggih? Nah kira-kira mulai cilik belajar Fatihah sampai tuwek ngeten niki, kabeh gede-gede putu-putu niku dihitung pirang atus ewu Fatihah. Gak ngitung. Nah, ini ya, nah ini berarti tidak bisa dihitung berapa rakaat ya. Coba dihitung mangke 1 hari 5 salat ya. Kali berapa 17 rakaat. Berarti kalau 17 rakaat sehari itu Fatihahnya itu juga 17. Ping sedina, ping seminggu, ping saulan, ping setahun, ping 2 tahun, ping 50 tahun. Lah sing umure swidak ping swidak tahun. Sampeyan hitung Fatihah sampean pinten niku. Belum sunahnya, belum tahlilnya, belum ruqyah atau pengobatan, belum lain-lain banyak. Apakah dari sekian ratus ribu Fatihah yang kita ucapkan mulai dulu sampai sekarang, apakah satu Fatihah kita, bacaan kita nyantol di arsy? Apakah ada satu Fatihah kita itu nyantol di arsy? Nggak tahu ya. Nah, mudah-mudahan nyantol mriko nggih. Sebab Fatihah niki khusus diturunkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dari perbendaharaan arsy. Jadi nabi-nabi jumlah 140.000 itu tidak ada yang dapat selain Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Fatihah niki luar biasa. Nah niki para hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang saya tanya, jarang orang ngerti kenapa surat Fatihah ini dalam Quran berada di urutan pertama. Padahal Al-Fatihah bukan ayat atau surat yang turun pertama. Nah niki Bu,
Bu, ayo iki batikan iki. Napa kok? Fatihah kok jaket nomor 1, padahal Fatihah bukan ayat surat yang turun pertama. Napa? Nah, sebab wonten ngene. Urutan Quran ningali Quran, urutan Quran mulai Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian apa maneh? Ali Imran, terus lanjutnya An-Nisa, lanjutnya Al-Maidah, lanjutnya Al-An'am, lanjutnya Al-A'raf, Al-Anfal, surat Yunus, At-Taubah, dan seterusnya sampai terakhir 3 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Niku sinten sing ngurutno niku? Ayo, sinten sing ngurutno? Sampeyan kok nerima mawon. Ayo, niki. Ini. Nah, para ulama beda pendapat, Pak. Imam Al-Alusi Asy-Syafi'i rahimahullah niku menyebutkan ada 3 ikhtilaf ulama kenapa surat berurutan yang sampai sekarang kita pegang itu. Kenapa? Yang pertama, itu ada sifatnya ijtihadiyah, sebab pemikiran atau urutan yang disusun oleh para sahabat Kanjeng Nabi. Yang kedua, ada ulama yang mengatakan susunan surat itu adalah tauqifiyah, berdasarkan petunjuk Nabi dan Rasul dan dalil. Yang ketiga, pendapatnya berdasarkan campuran antara ijtihadiyah dan juga tauqifiyah. Dari ketiga ini yang paling jumhur, paling mayoritas dipilih yang nomor 2, tauqifiyah. Memang sudah diperintah diurutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermawon. Para rahimakumullah. Nah, kenapa Al-Fatihah juga diarani Ummul Kitab? Induknya Al-Qur'an, ibunya Al-Qur'an. Sebab salah satu keterangan ngeten, menurut Profesor Dr. Kiai Haji Sayyid Muhammad Quraish Shihab MA dalam kitab Al-Misbah beliau mengatakan sebab Fatihah itu ayat-ayatnya mengandung 1 apa? Tauhid. 2 mengandung minta pertolongan, beribadah, orang dimurkai, orang sesat. Nah, di dalam Quran Al-Fatihah ini dijabarkan semua di surat Al-Baqarah. Menurut Dr. Quraish Shihab. Ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi kemudian yang ketiga, bagaimana sejarah turunnya Al-Fatihah? Ini jarang yang semerep, ya. Jarang saya semerep. Bahkan hampir ulama-ulama kita ahli tafsir pun secara detail tidak menjelaskan. Tetapi ada satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, juga termasuk keterangan dalam kitab tafsir Al-Baghawi, ya, itu menerangkan bahwa asbabun nuzul atau sebab turunnya Al-Fatihah itu ketika Nabi diberi oleh malaikat Jibril langsung dari arsy turun ke Kanjeng Nabi, langsung hafal. Kemudian Nabi berdiri di depan Ka'bah di hadapan orang-orang Quraisy langsung mengucapkan surat Al-Fatihah. Sejak itulah kemudian Nabi diserang, dicaci maki, ya kan, dan sebagainya akibat beliau membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, itu ada kisah dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an yang wafat tahun 668 Masehi, ya, itu mengatakan saya dipanggil Kanjeng Nabi, Mu'ad bin Jabal, ya, itu dipanggil Kanjeng Nabi. Kemudian diajari Al-Fatihah. Kemudian suruh mengulangi bacaan Al-Fatihah. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan kepada di hadapan Ubay bin Ka'ab bahwasanya demi jiwaku yang dipegang oleh Zat Sang Maha Allah, kata Nabi, surat ini adalah surat khusus untukku dari Jibril yang langsung diambil dari perbendaharaan arsy.
Nah niki sing ngomong Kanjeng Nabi piyambak. Jadi mengapa Al-Fatihah menjadi rukun salat, rukun bacaan dalam salat? Sebab saking istimewanya surat Al-Fatihah. Lek orang dulu Pak nambani wong fuh Al-Fatihah ya. Fuh Al-Fatihah ya. Mandi. Mandi. Hilang penyakitnya. Ya. Saniki fakfu masuk fase gak mandi. Kenapa? Atine gak nyambung nang Gusti Allah. Lesane mawon sing fase, lesane sing muni, tapi atine tidak nyambung. Kata sing apal Fatihah, akeh ya. Tetapi jarang atau sebagian besar orang awam tidak hafal arti surat Al-Fatihah. Ini harus dihafalkan. Tak KPR sampean ya, sing hafal alhamdulillah, sing durung hafal dihafalkan. Setelah faham tentang makna arti Al-Fatihah, coba panjenengan sholat ijen nggih, kemudian maknai, dalami arti Al-Fatihah ketika kita sendirian sholat, ya, maka akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Mbok yo punya prinsip begini, sekali-kali ibadahku sholatku iki sekali-kali itu saya sembahkan terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya lek berkali-kali alhamdulillah. Sekali-kali kadang yoga ya. Ini berarti rahimakumullah. Ya. Jadi sahabat pertama kali yang diajarkan surah Al-Fatihah adalah sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sebab itulah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadakan bid'ah hasanah dengan sholat tarawih berjamaah pertama kali, mengambil imam, menunjuk imam yang namanya Ubay bin Ka'ab. Paham ke cara ini? Nah ini berhadir rahimakumullah. Nah, dari siapa kok bisa mengatakan Fatihah niki dari Arsy? Niki sing dawuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha sing wafat tahun 661 Masehi di Kufah. Nah niki pembendaraan dari Arsy. Karena ini masuk dan Fatihah hukum-hukum yang ngeten. Nggih. 4 mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali niku sepakat bahwa surat Al-Fatihah menjadi bagian dari sholat. Tidak ada satupun mazhab di dunia ini yang tidak yang mengingkarinya. Fatihah menjadi bacaan bagian dari sholat. Terutama dari mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali ini menjadi rukun atau syarat sholat. Kalau gak dibaca tidak sah sholatnya. Nahyus sihah tidak sah. Tetapi mazhab Hanafi nyun sewu, kalau panjenengan mendapati orang sholat tidak pakai Fatihah tetapi membaca 7 ayat dari Al-Quran langsung rukuk, maka kita jangan simpulkan dengan kedangkalan ilmu kita. Takon sing ngerti, Pak iku lho Pak, ana wong salat gak pakai Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Parengno surat maneh qul huwallahu ahad gak nganggo Fatihah. Terus pundi ngoten niku? Oh, ada 2 kemungkinan. Mungkin dia penganut mazhab Hanafi, mungkin gak ngerti. Ngoten mawon. Husnudzon. Sebab mazhab Hanafi niku ngeten pemahamane, memang Al-Fatihah itu menjadi rukun di dalam sholat, tetapi tidak wajib. Boleh memakai surat itu 7 ayat diambil dari bagian Al-Quran, bisa 3 ayat,
bisa satu ayat panjang. Niki mazhab Hanafi. Ngoten, Pak. Aslinya ngeten lho Bu, Pak. Perbedaan itu sebenarnya sudah ada jauh di masa ulama salaf. Cuma kadang-kadang ilmu kita tidak nyampe ke situ, sehingga kita mudah diprovokasi oleh sebagian orang yang mengatakan itu adalah tidak benar. Ngoten. Sampai misalnya iktidal, ono oleh Syafi'i iktidal nggih, rukuk iktidal. Lek jenengan ningali mazhab Hanafi enggak pakai iktidal, Pak. Boleh. Rukuk ya, langsung sujud. Coba jenengan lek enggak ngerti coba, Pak. Aliran sesat. Aliran sesat. Lu boleh. Boleh, karena itu memang rukunnya di rukun sholat di mazhab Hanafi cuma 6. Salah satunya enggak pakai iktidal, tetapi hukumnya wajib. Beda. Kalau wajib dia tidak dilakukan itu sah, tetapi bagi Hanafi berdosa. Ngoten. Jadi semua perbedaan, ngoten. Perbedaan. Oh, mungkin pengikut mazhab Hanafi. Paham ya, Pak? Ini harus sudah paham. Mengapa kula sering menceritakan perbedaan dalam kaifiyah ibadah? Sebab saat ini zamannya orang banyak yang ngotak-ngatik perbedaan. Nah, saat ini nggak ngerti-ngerti ngeten niki terbawa arus dari keterangan orang lain. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, kenapa mazhab Hanafi kok begitu? Boleh tidak membaca Fatihah, cuma tuh ayat Quran boleh, sebab ulama mazhab Hanafi ada dalil faqra'u ma tayassara minal Quran. Maka bacalah kamu sekalian yang mudah-mudah dari Al-Qur'an. Ya, ini. Tetapi ngeten lek panjenengan mazhab Hanafi yang tadi mazhab Hanafi, kita mazhab Syafi'i, yang tadi mazhab Hanafi, tidak boleh kemudian kita selaku Syafi'i menyalahkan amaliyah mazhab Hanafi. Ngoten. Mazhab Hanafi nggih sami tidak boleh kemudian menyalahkan amaliyah atau pemahaman dari mazhab Maliki. Makanya saling menghormati. Imam Syafi'i nyun sewu, Imam Syafi'i ketika ziarah makam Imam Hanafi, padahal Imam Hanafi pun sedo, itu khatamno Quran. Ya. Kalau ada orang mengatakan pahala bacaan enggak nyampe, Imam Hanafi ini kisah sahih, ini kisah masyhur. Itu datang ke makam Imam Hanafi, menghatamkan Quran, dihadiahkan kepada Imam Hanafi. Kemudian Imam Syafi'i sholat di masjid dekat makam Imam Hanafi. Kemudian para muridnya kaget, loh, Imam Syafi'i kok gak pakai kunut, padahal pemahaman Syafi'i pakai kunut. Ditanya oleh muridnya, ya Imam, kenapa panjenengan nggak pakai kunut? Padahal itu adalah pilihan mazhab sampean, kan gitu. Jawaban Syafi'i ini, saya menghormati yang ada dalam kubur itu. Loh, Pak. Wong wis mati dihormati. Apa maneh sing oleh. Kemudian Imam Syafi'i berkunjung ke daerah muridnya Imam Hambali. Kemudian Imam Hambali monggo guru, namanya guru Hambali kan Syafi'i gurunya Hambali, monggo guru ngimami. Apa jawab Syafi'i? Jangan saya, sampean saja ngimami, sebab orang sini yang tahu suara sampean. Ya kan? Malah Hambali nggak kunut. Ya. Tetapi kemudian ketika Imam Hambali ngimami gurunya, subuh pakai kunut. Padahal dia yang mendapat, yang menciptakan tidak pakai kunut, ya kan? Tetapi ketika mengimami
gurunya Imam Syafi'i yang pakai kunut, mazhab Hambali tak pakai kunut. Ditanya oleh muridnya kenapa? Saya menghormati guru saya yang pakai kunut. Enak mboten niki? Colek semerep cerita ngeten niki. Enggak tukaran ngoten lho. Jadi kita yang ikut imamnya enggak kunut sampean enggak kunut sah. Sing biasa enggak kunut kemudian ikut kunut sah. Ayo ikut teladan akhlak dari ulama salaf termasuk imam madhab. Nih kan. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, balik malih ya. Jadi jumhur ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu sepakat bahwa surat Al-Fatihah adalah yang wajib dibaca di dalam sholat. Sedangkan mazhab Hambali juga wajib, tetapi bisa diganti dengan ayat yang lain, tidak pakai Al-Fatihah. Lek sampean melihat itu tahu ngaji mah, kayak ono wong salat gate Fatihah barangkali pengikut mazhab Hanafi. Ngoten nggih. Kok satu karan. Ya. Niki para hadirin rahimakumullah. Mengapa jumhur ulama mengatakan begitu? Sebab wonten dalil sahih nggih. Faqra'u faqra'u tadi. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Ini hadis Imam Bukhari. Ya. Man sholla sholatan, barang siapa yang sholat lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun. Tiga kali Nabi mengatakan begitu. Bagi orang yang sholat yang tidak membaca umul kitab, fahiya khidajun, maka itu rusak sholatnya. Ghairu tamamim, tidak sempurna. Hadis Imam Muslim. Jadi kemudian imam mazhab ini sepakat Fatihah menjadi rukun sholat yang wajib dibaca di dalam sholat. Paham ya? Lah, kemudian kalau itu rukun sholat yang istimewa, maka Fatihah harus kita sempurnakan bacaannya. Yang belum bisa ngaji, ayo ngaji nyun sewu nggih, ayo ngaji. Minimal Fatihah niku disempurnakan. Sebab Fatihah bagian dari ibadah wajib di dalam sholat. Ngoten Pak. Kalau males ngaji wis tuwek wis minimal Fatihah di ngajekno niku. Ngoten. Terkait dari sholat. Paham nggih? Niki para hadirin rahimakumullah. Ya. Kemudian kapan makmum baca Fatihah? Niki. Kapan makmum baca Fatihah? Ulama sepakat jika imam dalam keadaan membaca Fatihah, maka makmum tidak ada anjuran untuk membaca yang lain, wajib mendengarkan bacaan imam. Ngoten. Mosok imam Fatihah alhamdulillahirabbil alamin sampean maca Al-Baqarah. Dengarkan dulu. Kecuali panjenengan ketika tidak ngumani takbirnya imam, ketika imam sampai baca alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar, masih ada waktu, silakan baca iftitah. Mazhab Syafi'i membolehkan. Nah, kemudian ketika panjenengan itu enggak ngumani Fatihahnya imam, tidak ngumani surat pendeknya imam, kemudian masuk menjadi makmum ketika imam dalam kondisi mau rukuk. Misalnya menyamari wudu, mlebu mushola, kufuwan ahad, imamnya langsung Allahu akbar, imam Allahu akbar rukuk. Tersebut disikap seperti itu, langsung ikut imam, tidak usah baca Al-Fatihah, dihitung satu rakaat. Paham gitu? Misalnya panjenengan
maca Fatihah ketinggalan surat imam, maca Fatihah enggak nyampe, enggak sempurna. Alhamdulillah maliki yaumiddin, imame Allahu Akbar, putus bacaannya langsung ikut imam. Paham nggih? Nah niki. Sebab nanti bacaannya ikut imam, sebab kondisi kita tidak sempurna mengikuti, apa khawatir ketinggalan ikut imam. Niki perlu dipahami. Ndak kemudian sampean apal Fatihah Allahu Akbar, imamnya rukuk disempurnakno alhamdulillahirabbil alamin. Ayo langsung ae ikut imam. Ngoten nggih. Niki berarti apa? Tidak wajib baca Fatihah sebab kondisi imam sudah akan rukuk. Nyon sewu, kata tiang gopoh ketika imam mau rukuk. Ketika imam Allahu Akbar langsung Allahu Akbar. Lek kula milih ngenteni rakaat kedua. Sebab nopo? Syarat ya niat ngadep kiblat niki harus sempurna dulu, ngoten lho. Allahu Akbar, ngadep niat ngadep kiblat berdiri sempurna baru takbir. Gak kemudian melayu Allahu Akbar. Nah, ini sudah tidak memenuhi syarat baik berdirinya, baik ngadep kiblatnya, baik niatnya tidak akan sempurna. Lebih baik menunggu rakaat yang kedua. Ngoten kan. Ya niki kedah enak comot hati ya. Lah, kemudian yang beda pendapat ngeten ya. Apakah Fatihah yang wajib dibaca ya itu di sholat yang jahar atau sirri? Jahar napa? Keras. Sembahyang napa? Maghrib, Isya, subuh. Ya, sing sirri sholat zuhur, sholat asar. Misalnya ada imam yang sing lali sholat zuhur ngimami kaya maghrib, ojo dilokno. Misalnya zuhur Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, misalnya ya rame ya bener kupingnya gak pas ngoten lho ya. Tetapi fikih mengatakan kalau misalnya zuhur itu lupa atau sengaja dikeraskan tidak akan mempengaruhi sahnya sholat. Sebab suara pelan, suara banter itu termasuk sunnah dari sholat. Paham? Ono maghrib imami tuwek ya. Oh, akbar. Sing krungu sing ngarep tok. Mburi gak krungu. Terus pundi gimot napa-napa. Sebab suara banter itu adalah sunnah. Nah niki, tapi ojo dibiasakno Pak, mari ngaji swara zuhur boleh keras, tapi ya delok-delok Pak. Lek sampean zuhur ki mami swara banter, yakin viral sampean. Iku swara Darut Taqwa, zuhure keras. Niki. Ya, nanti saya ceritakan kenapa zuhur kok dibaca pelan, asar pelan, maghrib niku banter, isya banter, subuh banter. Kenapa? Ada riwayatnya itu. Ya, ada riwayatnya lek nututi waktune ya. Nah, ini para hadirin rahimakumullah ya. Untuk mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ya, makmum wajib baca Fatihah baik di sholat jahriyah keras maupun di sholat sirri. Artinya makmum wajib baca Fatihah baik di 5 sholat. Ya, wajib. Ya, wajib. Tetapi mazhab Maliki mengatakan makmum wajib pada sholat sirri saja. Ketika berjamaah makmum tidak wajib baca Fatihah, cukup mendengarkan bacaan imam. Ini mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Jika ana wong meneng kadane kur-kur ngene kan. Mane gak maca apa-apa, Pak. Ngrungokno imam cukup. Niku mazhab Maliki. Ya.
Sedangkan mazhab Hanafi mengatakan bahwa makmum tidak wajib sama sekali, makmum nggih, baik di salat jahar, salat siri tidak wajib sama sekali. Kecuali salat sendirian. Nah, ini perbedaan pendapat, ya. Nah, mazhab Syafi'i beda. Mazhab Syafi'i mengatakan makmum wajib baca Fatihah baik di sholat jahar, sholat siri atau sendirian. Bu, panjenengan misalnya sholat ijen omah, ijen mau sholat ijen lagi, kemudian sampai banter kaya imami ngoten, terus pun dihukumi boleh, boleh, lek gak izin wong. Iku lha opo ijen nek banter kowe. Ane iki Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ya jan speaker Pak, maksudnya ijen apa? Di rumah sendirian, di sholat di rumah boleh keras, boleh lek sendirian. Tapi lek kumpul wong ya ojo Pak, garai geger. Lihat tempat dan situasi. Mata Syafi'i membolehkan, ya, membolehkan. Nah, para hadirin rahimakumullah, apakah Fatihah dibaca setiap rakaat? Ya. Jumhur ulama mengatakan Fatihah dibaca setiap rakaat. Niki jumhur ulama. Bagaimana makmum melakukan Fatihah? Ini mantun takbir, maca iftitah, makmum mendengarkan imam. Kemudian setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin takmin amin bersama imam, maka sunnahnya imam berhenti sebentar Pak, berhenti sebentar. Itu sunnah di dalam mazhab Syafi'i, memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah amin, makmum membaca Fatihah. Walaupun imamnya langsung baca surat pendek, tetap jenengan maca Al-Fatihah. Sebab Fatihah rukun salat di dalam mazhab Syafi'i. Paham ya? Nah, ini para hadirin rahimakumullah, niku keterangan dari Imam Ghazali. Nah, saniki ngeten. Bagaimana ya ketika orang lupa membaca Fatihah? Niki. Mau jenenge wong nggih. Misale panjenengan salat iki kopi aku nggih. Allahu Akbar. Biasa sing lali rakaat ketika keempat, Pak, sing lali itu. Pertama jarang lali sebab awal salat. Allahu Akbar ya. Lali. Yang sering yang kedua, yang sering itu. Ya, ketika rakaat pertama gak baca Fatihah atau rakaat kedua gak baca Fatihah, maka kita kadang sujud nggih. Waktu sujud eling, lho, tadi ngadeg gak maca Fatihah, langsung panjenengan ngadeg sempurna mengulangi rakaat yang gak baca Fatihah. Dan nanti akhir sholat sebelum salam sujud sahwi. Paham ya? Niki mazhab Syafi'i. Kalau misalnya eling setelah salam, mari salam eling lu rakaate mau ono sing gak maca Fatihah. Lek jarak salam dengan eling tidak langsung berdiri lagi menyempurnakan boleh. Tapi sampai misalnya eling mari metu musala ya, lu lali gak maca Fatihah, ya sudah, maka sampai ya salat kembali. Paham ya? Misalnya katakan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lu lali gak maca Fatihah, langsung berdiri. Paham ya? Menyempurnakan dari awal kembali yang tertinggal. Ya, sebelum salam sujud sahwi. Semerep Bu baca sahwi. Semerep nggih. Semerep Pak bacaan sahwi. Subhana layana wala yasu. Nah, itu 3 kali, 1 kali boleh, 3 kali boleh. Lu gak hafal sampai maca sujud biasa gak apa-apa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi boleh.
Gak maca apa-apa ya boleh, wong bacaan sahwi hukume sunnah. Nggih, nah niki. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian napa? Tadi lupa baca Fatihah. Niku keterangan dari mazhab Syafi'i. Paham nggih? Nah, gitu. Kemudian Fatihah niki ana syaraté, Pak. Di dalam kitab Safinatun Najah itu ada kalau orang membaca surah Al-Fatihah itu ada 10 syarat. Napa syarat pertama? At-tartibu tertib, urut. Ndak boleh dibolak-balik. Misalnya nyun sewu naudzubillah, itu contoh mawon. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanirrahim. Nah, misalnya nggih, aja dipotong nih nggih. Video aja dipotong. Niku tidak boleh, tidak sah. Ya, harus urut bismillah, alhamdulillah, ar-rahmanirrahim terus sampai balot doli. Harus urut. Yang kedua wal muwalatu terus menerus. Gak boleh sampai kemudian bismillahirrahmanirrahim cocok liwat rek. Alhamdulillahirabbil alamin semut abang. Tidak boleh, harus terus aduh kose isa ya. Nomor 3 apa? Harus paham tasdid huruf. Lek tasdid diwaca tasdid, gak tasdid juga tasdid. Ya. Harus misalnya iyyaka tasdid. Harus dibaca tasdid. Benjing sambungannya kalau ceritakan banyak kesalahan maca surat Fatihah sing artine niku berubah. Ar-Rahman jadi Ar-Rahman. Itu nanti artinya apa? Nanti akan lanjut batas nanya akan datang. Nggih, mugi-mugi bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'alimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahya dan amad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.